Merdeka! Dirgahayu ke-75 tahun Republik Indonesia. Salam merdeka! 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 Saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2020 atau bertepatan dengan 34 abad usia kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta Republik Indonesia diproklamirkan sebagai salah satu negara yang merdeka dan berdaulat. Saudara-saudaraku, yang saya cintai dan saya banggakan, setelah 75 tahun kita terlepas dari belenggu penjajahan, dan setelah 75 tahun kita mengisi kemerdekaan ini, pengalaman bangsa ini sudah mengalami beberapa fase, mengalami beberapa tahapan, dan pengalaman bangsa itu adalah suatu pelajaran penting, suatu guru yang paling baik untuk kita jadikan sebagai pedoman kehidupan di masa-masa depan. Kemerdekaan tentunya adalah harapan. Kemerdekaan yang kita raih, yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, tentunya menaruh suatu harapan besar yang dimana kita ketahui bersama termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang ingin mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang abadi dan berkeadilan. Tentunya harapan-harapan itu adalah suatu cita-cita besar para founding father bangsa ini untuk bagaimana menginginkan Indonesia sebagai suatu negara yang berkeadilan dan berkedaulatan. Berkeadilan tentunya adalah pemerataan kesempatan, pemerataan kesejahteraan, pemerataan kesempatan pendidikan, hak memilih dan dipilih, hak memeluk agama, hak mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapat pekerjaan, dan tentunya adalah hak untuk berkarya, bekerja dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan kita. Pada kesempatan ini tentunya saya sebagai salah satu warga negara yang juga merupakan bertugas sebagai salah satu perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya ingin memberikan catatan-catatan penting tentang upaya kita untuk mengisi kemerdekaan yang telah kita jalani selama 3/4 abad atau 75 tahun setelah Indonesia merdeka. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, meraih kemerdekaan tentunya adalah suatu cita-cita bersama, suatu keinginan bersama, dan suatu kemerdekaan tentunya ada suatu harapan yang ingin kita raih di sana, ada suatu tujuan yang ingin kita raih ke sana, dan kita tentu berharap ada lembaran-lembaran baru kehidupan yang
mensejahterakan baik lahir maupun batin. Kita tentu juga harus belajar dari pengalaman-pengalaman kita selama ini, bahwa untuk mengisi kemerdekaan ternyata tidaklah mudah. Perlu suatu kegigihan, perlu suatu strategi, dan perlu suatu konsep yang matang, yang di dalamnya berisi norma-norma Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep konseptual sebagai ideologi negara itu tentunya memiliki makna yang sangat penting, bahwa kita perlu suatu konsensus nasional, perlu suatu kesepakatan nasional untuk mengisi kemerdekaan dengan tetap berlandaskan pada suatu ideologi negara yang telah dicetuskan oleh para pemikir-pemikir bangsa ini, sehingga terlahir suatu Pancasila. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya sayangi, mengisi kemerdekaan tentunya perlu tantangan tersendiri. Ada tantangan-tantangan tersendiri yang sangat perlu kita pelajari, di mana mengisi kemerdekaan tentunya perlu skill, perlu sumber daya manusia, perlu keterampilan yang lebih baik yang dapat menjadikan kita sebagai suatu bangsa yang ingin mencapai cita-cita perjuangannya. Saudara-saudaraku dimanapun berada, Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Tentunya dimaksudkan adalah bangsa ini memiliki keyakinan bahwa apapun yang terjadi di negeri ini itu pasti ada satu kehendak ilahi atau ada kehendak Sang Pencipta, sehingga negara ini sampai hari ini masih berdiri kokoh setelah 75 tahun diproklamirkan. Kemerdekaan tentunya adalah suatu kebebasan dari belenggu yang menghalangi, kebebasan yang membelenggu, kebebasan yang membuat kita tidak bisa berbuat, kebebasan yang tidak bisa kita raih karena kita masih terjajah. Oleh sebab itu, dengan memproklamirkan kemerdekaan, tentunya ini adalah konsep hijrah yang sesungguhnya, di mana tentu dengan kemerdekaan kita dapat meraih cita-cita perjuangan bangsa. Ada beberapa stressing yang penting yang saya katakan tentang kemerdekaan ini adalah kita bagaimana sesuai dengan lagu Indonesia Raya. Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya untuk Indonesia Raya. Itulah cuplikan lagu Indonesia Raya. Kita membangun badannya, membangun jiwanya untuk Indonesia. Dalam konteks ini tentu kemerdekaan hakikatnya adalah kita membangun jiwa yang tidak khawatir, tidak takut dengan keadaan apapun. Kemerdekaan tentu adalah membangun badan dan membangun jiwa yang bertuhan, membangun badan dan jiwa yang selalu berbakti dan bersujud kepada Tuhan, sehingga kita bisa memaknai arti kemerdekaan itu secara lebih komprehensif, sehingga kita mampu menjadi warga negara yang terus berbuat
yang terus berbakti kepada bangsa dan negara, kepada rakyat Indonesia, dan yang paling penting adalah berbakti dan bersujud kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan kunci daripada kesuksesan kita untuk meraih cita-cita. Dengan kita berbakti dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemerdekaan yang bisa kita raih dan kita dapat menjadi insan-insan yang merdeka, insan-insan yang senantiasa memahami, senantiasa menyayangi lingkungan alam sekitar, yang senantiasa berjuang untuk kepentingan seluruh masyarakat, kepentingan bangsa dan negara yang kita ciptakan bersama. Dari Batam, Indonesia, saya Adi Maja sebagai salah satu perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia menyampaikan salam merdeka. Merdeka, merdeka, dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75.